Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bospis dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari Departemen Minat dan Bakat, atau yang biasa disingkat BAKMI, akan mensosialisasikan hasil rancangan dari departemen kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya David Setiawan sebagai Kepala Departemen 17141, dan rekan saya, Adinda, sebagai Wakil Kepala Departemen 17004. Pertama kita mulai dari umum dulu. Kenapa dibentuk Departemen Bakmi? Jadi berangkatnya itu dari sebagian visi Ketua Himpunan, yaitu usaha pemenuhan kebutuhan anggota. Maka di sini HMS itu punya kewajiban untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang salah satu kebutuhan anggotanya adalah kebutuhan terkait minat dan bakat, sehingga dibentuklah Departemen Bakmi ini. Kemudian masuk ke alur berpikir. Alur berpikir itu adalah sebuah bagan yang menunjukkan bagaimana proses kami merancang departemen ini. Dimulai dari pada saat kami ditunjuk menjadi kepala dan wakil kepala departemen, kemudian kami mendapat arahan dari ketua himpunan, dari Alip, kemudian dengan mimpi kami dirumuskan latar belakang yang kemudian akan turun menjadi visi, dari visi turun menjadi misi, dan kemudian dari misi akan turun menjadi fungsi kerja dan program kerja. Dari fungsi kerja sendiri akan turun menjadi RAB departemen, struktur departemen, dan parameter keberhasilan yang akan diikuti oleh alat ukur parameter. Kemudian dari program kerja sendiri akan mendapat inputan dari data kuesioner, yang kemudian juga sama akan turun menjadi RAB departemen, struktur departemen, dan parameter keberhasilan yang diikuti oleh alat ukur parameter. Kemudian juga akan dirumuskan timeline departemen. Kemudian akan diakhiri dengan selesainya kami merancang departemen ini. Di sini kita merancang Departemen Bakmi ini selama masa kepengurusan berdasarkan dari arahan Ketua Himpunan terpilih, yaitu yang pertama, mendorong aktifnya kegiatan penelitian. Nomor dua, mendorong partisipasi anggota dalam berkontribusi melalui penyaluran minat dan bakat anggota. Dan yang ketiga, memfasilitasi secara fisik dalam usaha pengembangan minat dan bakat anggota. Selain itu, dari kita sendiri juga sebenarnya juga punya mimpi yang berkaitan dengan minat dan bakat di HMS, yaitu yang pertama meningkatkan kegiatan pengembangan minat dan bakat supaya menambah prestasi HMS, dan yang kedua meningkatkan jumlah kegiatan penyaluran minat dan bakat dengan menyiapkan fasilitas dengan baik. Nah, jadi dari arahan ini terus ditambahin dengan mimpi kita menentukan supaya Departemen Bakmi ini ada untuk mendorong semangat anggota HMS untuk berkreativitas di bidang non-keteknik sipilan melalui metode-metode yang akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, kemudian masuk ke visi. Dari latar belakang tersebut dirumuskanlah sebuah visi departemen kami, yaitu mendorong semangat berkreativitas terkait penyaluran dan pengembangan minat dan bakat anggota HMS ITB di bidang non-keteknik sipilan. Nah, kreativitas ini dalam konteks ini melakukan sesuatu dengan pemikiran yang kreatif, yang tentunya dalam bidang non-keteknik sipilan. Kemudian penyaluran di sini yaitu menyalurkan keinginan, berkembang itu proses menjadi bertambah kemampuannya. Minat itu adalah keinginan untuk beraktivitas, sedangkan bakat itu adalah kemampuan yang sudah ada, yang tentu saja semuanya itu dalam bidang non-keteknik sipilan. Nah, dari itu kita menerapkan visi yang udah dijelasin tadi dengan beberapa misi berikut. Yang pertama, menyiapkan fasilitas-fasilitas terkait kebutuhan penyaluran minat dan bakat non-keteknik sipilan anggota HMS ITB. Jadi, Departemen Bakmi ini punya misi supaya anggota HMS mudah dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Kita sediain fasilitas-fasilitas apa aja yang mendukung. Ya, fasilitas kebutuhan pengembangan minat dan bakat teknik sipilan HMS ITB. Misi ini sebenarnya hampir mirip dengan misi nomor 1 tadi.
Perbedaannya tuh di sini kita fokus di pengembangannya. Jadi misi ini tuh dalam misi ini fasilitas yang kita sediain adalah untuk anggota yang ingin mengembangkan minat atau bakatnya. Misi nomor 3 adalah meningkatkan inisiatif anggota HMS ITB terkait penyaluran dan pengembangan minat dan bakat non-keteknik sipilan anggota HMS ITB. Jadi departemen ini mau meningkatkan kesadaran anggota HMS supaya mereka mau secara aktif terlibat dalam kegiatan penyaluran dan pengembangan minat dan bakatnya. Kemudian dari misi tersebut akan dirancang beberapa fungsi kerja. Yang pertama itu menyediakan wadah penyaluran minat dan bakat bermusik anggota HMS ITB dalam bentuk Instagram HM Sound. Nah, jadi seperti yang kita semua sudah tahu bahwa Instagram HM Sound ini sudah ada sejak 2 tahun lalu. Jadi di sini fungsi kerja kami itu meneruskan fungsi kerja yang sudah ada dari 2 tahun lalu, yaitu ketika anggota HMS ITB ingin mengunggah video-video bermusik mereka, itu bisa melalui Instagram HM Sound begitu. Jadi untuk parameter keberhasilannya itu, seluruh pengirim video kegiatan bermusik merasa minatnya terwadahi dengan alat ukur berupa kuesioner. Nah, yang kedua itu menyediakan dan menjaga alat olahraga dan kesenian yang dibutuhkan oleh anggota HMS ITB untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi, untuk menunjang penyaluran dan pengembangan minat dan bakat anggota HMS ITB itu nggak cukup cuman kita memberikan informasi atau bagaimana. Jadi kita juga harus menunjang lewat penyediaan alat olahraga dan kesenian gitu. Nah, untuk alat olahraga yang sudah ada nanti bakal kita buatkan SOP untuk penggunaannya. Untuk parameternya sendiri, pengguna alat yang disediakan merasa kebutuhan akan alatnya terpenuhi dengan alat ukur berupa kuesioner. Oke. Kemudian yang ketiga itu membentuk dan menginisiasi bergeraknya wadah-wadah minat. Nah, ini akan menjawab misi nomor 3. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi kerja ini? Jadi nanti fungsi kerja ini itu kita akan mulai dengan pembentukan grup-grup yang berisikan anggota HMS ITB dengan minat yang sama. Contohnya, misalnya nanti ada orang yang mempunyai minat badminton, akan kita kelompokkan dalam satu grup. Kemudian akan kita inisiasi untuk mengadakan kegiatan yang terkait dengan minat mereka. Nah, menginisiasi ini dalam bentuk mengajak, khususnya di dalam grup tersebut. Jadi di luar grup tersebut juga mungkin kalau misalnya nanti ada orang-orang yang bermain pingpong juga misalnya bisa diajak untuk bermain di sekre gitu. Dengan parameter seluruh sampel dari grup yang dibentuk merasa terinisiasi untuk mengikuti kegiatan olahraga yang diinisiasi di grup ini. Jadi kenapa kami gunakan sampel? Karena grupnya itu ada banyak dengan anggota yang banyak juga. Jadi kami putuskan untuk menggunakan sampel yang nantinya akan merepresentasikan keseluruhan anggota. Nah, dengan alat ukur berupa kuesioner. Begitu. Kemudian fungsi nomor 4, menyediakan keringanan dana untuk anggota HMS ITB dalam menyalurkan dana. Di sini Bakmi bakal membantu anggota HMS yang mau menyalurkan minat dan bakatnya secara mandiri dengan kita bakal nyediain keringanan dana maksimal 50% dari total fasilitas yang berbayar. Nah, tentunya dengan SOP yang berlaku. Tujuan fungsi ini di sini supaya memudahkan anggota HMS yang mau menyalurkan minat dan bakatnya. Untuk parameter keberhasilannya, seluruh partisipan yang mendapat keringanan dana dari Bakmi merasa terbantu menyalurkan minat dan bakatnya dari segi dana. Nanti alat ukur yang akan digunakan adalah kuesioner. Selanjutnya fungsi nomor 5, memantau dan menginisiasi pergerakan wadah persiapan kompetisi di bidang non-keteknik sipilan. Jadi, fungsi ini menjawab misi nomor 3.
Selama kepengurusan ini, umumnya kan ada banyak kompetisi yang berkaitan dengan minat dan bakat dan keteknisipilan. Jadi, Departemen Bakmi ini akan menginisiasi supaya anggota HMS mau mengikuti kompetisi tersebut. Nanti setelah mau mengikuti, Departemen Bakmi ini bakal memantau perkembangan dari persiapan kompetisi yang mau diikuti. Pemantauannya bakal dihubungkan melalui seorang penanggung jawab untuk masing-masing bidang lomba. Jadi tujuannya ada penanggung jawab ini supaya komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Terus untuk tujuan dari fungsi ini sendiri supaya anggota HMS tuh punya semangat dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Untuk parameter keberhasilannya, pertama seluruh partisipan persiapan kompetisi yang bakal diwakili oleh penanggung jawab tadi merasa terpantau dan terinisiasi. Nanti alat ukur yang akan digunakan adalah kuesioner. Oke, kemudian untuk selanjutnya akan dirancang program kerja. Namun program kerja ini akan mendapat inputan dari data kuesioner yang sudah disebarkan ke seluruh anggota HMS. Nah, untuk kuesionernya sendiri, pertanyaannya ada 3 untuk Departemen Minat dan Bakat. Yang pertama itu, minat olahraga atau seni apa yang ingin kamu diwadahi di HMS. Jadi dari jawaban responden itu yang terbanyak itu adalah bulu tangkis, yang diikuti oleh basket dan futsal di bidang olahraga, sedangkan di bidang seni itu yang paling banyak itu di fotografi yang diikuti oleh musik. Kemudian yang kedua, di luar olahraga dan seni, minat apa yang kamu inginkan untuk diwadahi di HMS? Nah, ini yang terbanyak itu nonton. Kemudian untuk yang ketiga, menurut kamu apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pewadahan minat kamu itu? Nah, di sini jawaban responden yang terbanyak itu tidak memilih, karena ini pertanyaannya bersifat tidak wajib. Sedangkan jawaban yang terbanyak yang kedua itu adalah tempat latihan. Nah, selanjutnya akan dirancang program-program kerja berdasarkan data kuesioner tersebut. Dengan inputan dari kuesioner yang tadi udah dijelaskan, kita merumuskan beberapa program kerja berikut. Yang pertama adalah Surabi, Suaramu Sabi. Jadi Surabi ini bakal menjawab misi nomor 1 dan 3. Jadi tadi berdasarkan kuesioner yang udah dijelaskan, musik adalah minat tertinggi ketiga anggota HMS ITB. Kami mewadahi minat bermusik dengan mengadakan kompetisi. Kenapa kita milih kompetisi? Soalnya dengan kompetisi itu harapannya orang-orang bisa terdorong untuk ikut dan berusaha berpikir kreatif supaya bisa menang. Jadi proker Surabi ini bertujuan untuk mewadahi dalam menyalurkan minat dan bakatnya di bidang musik. Untuk pelaksanaannya sendiri, Surabi ini bakal merupakan kompetisi yang bakal diadain antar anggota HMS. Wadahnya itu melalui Instagram HM Sound. Jadi nanti partisipan bakal ngupload videonya di Instagramnya sendiri dan bakal di-repost sama HM Sound. Setelah masa kompetisi berakhir akan dicari pemenangnya. Untuk waktu pelaksanaannya 2 kali, yaitu pas di HMS dan pas puncak kepengurusan atau malam apresiasi. Untuk parameter keberhasilannya, yang pertama, Surabi diikuti oleh 1 partisipan per kelas, yang nanti akan diukur oleh post Instagram saat masa kompetisi. Yang kedua, partisipan yang ikut merasa minatnya terwadahi, nanti akan diukur dengan kuesioner. Kemudian program kerja yang kedua adalah Basreng, bandnya sih Kureng. Basreng ini menjawab misi nomor 2 dan 3. Jadi selain mewadahi penyalurannya, kita itu juga ingin minat dan bakat anggota HMS dalam bidang musik itu juga berkembang. Jadi kita memilih wadah band untuk mengembangkan minat dan bakat anggota HMS ITB dalam bidang musik. Kenapa band? Karena kalau misalkan dengan band ini perkembangan minat dan bakat ini bisa dikontrol dan bisa menghasilkan karya.
Jadi tujuan Basreng sendiri ini adalah untuk mewadahi pengembangan minat dan bakat anggota HMS ITB dalam bidang musik. Selain itu juga kita mengharapkan dari Basreng ini bandnya bakal bisa membawa nama HMS di penampilan-penampilan, baik penampilan internal, eksternal, maupun kompetisi. Untuk pelaksanaannya sendiri, Basreng bakal mulai dengan seleksi anggota band dulu. Kalau misalkan sudah terpilih, nanti band yang terbentuk bakal dijadwalin untuk latihan rutin. Terus kita juga nargetin untuk tiap sebulan bisa menghasilkan satu karya musik. Terus selanjutnya karyanya itu bakal diupload ke YouTube HMS. Terus selain itu, kalau misalkan ada acara yang membutuhkan band, diharapkan Basreng ini bisa menyanggupi kebutuhan itu sesering mungkin. Untuk waktu pelaksanaannya, kira-kira seleksi akan dilakukan pada bulan Agustus dengan latihan selama 6 bulan. Untuk parameter keberhasilannya ada 2. Yang pertama, Basreng menghasilkan 6 karya musik yang nanti akan diukur dengan screenshot post karya Basreng pada akun YouTube HMS. Yang kedua, anggota Basreng merasa terwadahi pengembangan minat dan bakatnya dalam bidang musik. Nantinya akan diukur melalui kuesioner. Proker selanjutnya adalah OPA, olahraga Pak. Proker ini bakal menjawab misi nomor 1 dan 3. Nah, jadi tadi berdasarkan kuesioner, minat terbanyak anggota HMS itu ada di bidang olahraga. Jadi di sini Mbak Mi itu mau menyediakan wadah yang bisa memenuhi kebutuhan anggota HMS untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga ini. Jadi untuk kegiatan OPA sendiri adalah kegiatan olahraga bareng-bareng anggota HMS ITB. Nanti olahraga yang akan diwadahi ada bulu tangkis, futsal, basket, dan kita juga nyediain 1 slot OPA yang kegiatannya opsional, nanti tergantung keinginan masa pada masa kepengurusan. Rencananya nanti input dari masa akan disebar melalui kuesioner. Untuk waktu pelaksanaannya, OPA ini rencananya bakal diadain untuk OPA futsal Agustus 2020, OPA basket November 2020, OPA badminton Januari 2021, dan OPA yang opsional bakal diadain Februari 2021. Parameter keberhasilannya ada 2. Sejumlah setengah N plus 1 anggota grup minat OPA mengikuti kegiatan OPA. Kemudian yang akan nanti diukur oleh absensi dengan didukung oleh foto. Parameter yang kedua, partisipan yang mengikuti OPA merasa minatnya terwadahi, yang nanti akan diukur oleh kuesioner. Nah, untuk program kerja yang keempat itu ada LOTEK, yaitu Lomba Cetek. Ini akan menjawab misi nomor 1 dan 3. Berdasarkan data kuesioner, ternyata fotografi itu merupakan minat tertinggi kedua. Bahkan yang pertama di bidang seni, dan kedua secara umum. Nah, maka dari itu kami memutuskan untuk mengadakan lomba fotografi sebagai wadah penyaluran dan pengembangan minat dan bakat mereka begitu. Nah, jadi LOTEK sendiri ini berupa kompetisi fotografi. Nanti untuk teknisnya itu nanti bakal dipilih pemenang, kemudian kami juga udah bekerja sama dengan Departemen Medkominfo dan Departemen Rumah Tangga, jadi nanti akan diapresiasi untuk ditempel di mading atau di sekretariat. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu akan berkolaborasi dengan HMS Jalan-Jalan di bulan September, kemudian juga waktu liburan akhir tahun. Jadi akan mengisi liburan-liburan kita itu di bulan Desember. Kemudian untuk parameternya sendiri, itu yang pertama diikuti oleh 1 partisipan per kelas, yang akan diukur oleh foto mading yang berisi tentang foto-foto hasil kompetisi. Kemudian yang kedua, partisipan kompetisi ini merasa terwadahi minat fotografinya, yang akan diukur oleh kuesioner. Nah, selanjutnya untuk proker yang kelima, itu ada Batagor. Baca, tahu, kegor. Nah, jadi kita sadar selain menyediakan fasilitas saja itu dirasa kurang, jadi kita berikan juga infografis
berisikan tentang seperti tempat atau studio gitu. Jadi anggota HMS ITB itu dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minatnya secara mandiri begitu. Jadi untuk waktunya itu nanti Batagor itu akan dilakukan 2 kali, yaitu pertama di bulan September, kemudian akan diupdate di bulan Februari. Rencananya nanti Batagor ini akan di-post di grup HMS dan juga akan ditempel di mading. Untuk parameternya sendiri, yaitu tersedianya satu informasi mengenai fasilitas tempat olahraga untuk satu bidang seni dan 10 cabang olahraga. Dengan alat ukurnya itu poster yang nantinya akan ditempel di mading dan di-post di grup HMS. Nah, jadi Departemen Bakmi ini selama stay at home rencananya bakal ngapain aja? Yang pertama kita ingin menjalankan fungsi nomor 1, yaitu mengajak massa untuk mengisi waktu dengan melakukan aktivitas bermusik melalui HM Sound. Jadi nanti kita bakal ngajakin massa buat bikin video bermusik. Nanti video bermusiknya kita ini dan bakal diupload di Instagram HM Sound. Yang kedua, kita bakal memberikan informasi kepada massa tentang kegiatan yang dapat dilakukan terkait penyaluran minat dan bakat non-keteknik sipilan. Jadi kita nih mau ngasih info apa-apa aja nih yang bisa dilakukan selama stay at home. Tentunya yang berkaitan dengan minat dan bakat non-keteknik sipilan. Kayak cara menjaga kebugaran atau video tutorial atau akun YouTube yang bisa menyalurkan minat dan bakat. Nah, kemudian untuk pembagian kerjanya sendiri, jadi sudah dirumuskan sebenarnya kebutuhan kerja dari departemen ini dan dari kebutuhan kerjanya dirumuskan pembagian kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu saya sendiri sebagai kepala departemen dengan statusnya itu nantinya akan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan atau MEDI. Kemudian wewenangnya itu menentukan kebijakan umum dan keputusan taktis dalam departemen. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri, yang pertama itu ada konseptualisasi desain dan penurunan departemen, kemudian berkoordinasi dengan departemen lain, kemudian merancang timeline dan RAB, kemudian juga ada menjaga keberjalanan departemen serta nilai fungsi, kemudian menjamin ketercapaian fungsi dan program kerja, selanjutnya mengontrol sumber daya anggota untuk tetap menjalankan tugasnya, dan yang terakhir menjaga internalisasi dalam departemen. Nah, yang kedua ada Wakil Kepala Departemen, Dinda. Statusnya itu bertanggung jawab kepada Kepala Departemen. Wewenangnya itu berkoordinasi dengan Kepala Departemen atau dalam kasus khusus dapat mewakili Kepala Departemen dalam menentukan kebijakan keputusan taktis. Nah, untuk tanggung jawabnya itu bersama Kepala Departemen melakukan konseptualisasi desain dan penurunan departemen serta program kerja. Yang kedua itu bersama Kepala Departemen merancang timeline RAB Departemen. Kemudian yang ketiga bersama Kepala Departemen menjaga keberjalanan departemen serta nilai fungsi. Yang keempat bersama Kepala Departemen menjamin ketercapaian fungsi dan program kerja. Kemudian bersama Kepala Departemen mengontrol sumber daya anggota untuk tetap menjalankan tugasnya, dan yang terakhir bersama Kepala Departemen juga menjaga internalisasi dalam departemen. Jadi fungsinya di sini lebih ke bersama-sama dengan Kepala Departemen. Oke, kemudian untuk bidang administrasi dan keuangan ada sekretaris dan bendahara yang diisi oleh Akil. Statusnya itu bertanggung jawab kepada ketua dan wakil kepala departemen. Kemudian wewenangnya itu berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara umum terkait timeline dan arus kas departemen. Kemudian tanggung jawabnya itu membantu kepala departemen dalam merancang anggaran departemen, memastikan kelengkapan dan menyimpan hasil notulensi. Kemudian yang terakhir itu mengolah dan mendata arus kas departemen. Selanjutnya di bidang olahraga ada Fahri Ayub
ada Ahmad Fauzi sebagai Kepala Biro Olahraga. Statusnya Kepala Biro Olahraga ini bertanggung jawab terhadap Kepala dan Wakil Kepala Departemen. Wewenangnya adalah memberdayakan anggota yang berada di bawah Biro Olahraga. Tanggung jawabnya, nomor 1, membantu Kepala Departemen dalam merancang pewadahan minat dan bakat anggota HMS di bidang olahraga. Nomor 2, berkoordinasi dengan Kepala dan Wakil Kepala Departemen dalam mengatur keberjalanan fungsi dan program kerja Departemen Minat dan Bakat di bidang olahraga. Selanjutnya di bidang seni ada Fahri Ayub Ghazali sebagai Kepala Biro Seni. Status Kepala Biro Seni ini bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Departemen. Untuk wewenangnya, Kepala Biro Seni ini berwenang untuk memberdayakan anggota yang berada di bawah Biro Seni. Tanggung jawabnya yang pertama membantu Kepala Departemen dalam merancang pewadahan minat dan bakat anggota HMS di bidang seni. Yang kedua, berkoordinasi dengan Kepala dan Wakil Kepala Departemen dalam mengatur keberjalanan fungsi dan program kerja Departemen Minat dan Bakat di bidang seni. Untuk struktur departemen dari departemen ini bisa dilihat di slide presentasi. Nah, kemudian untuk timeline-nya sendiri, itu kita mulai dari bulan Agustus karena ada masa stay at home ini. Di bulan Agustus sendiri akan ada Surabi yang bersamaan dengan DSHMS, kemudian ada OPA Futsal, kemudian juga ada seleksi Basreng. Kemudian di bulan September akan ada Lotek yang bersamaan dengan HMS Jalan-Jalan. Kemudian ada juga Batagor. Kemudian di bulan November ada OPA dengan kegiatan basket. Di bulan Desember ada Lotek yang nantinya akan bersamaan dengan liburan akhir tahun. Di bulan Januari sendiri ada OPA yang kegiatannya berisikan badminton. Kemudian juga ada Surabi yang bersamaan dengan Malam Puncak Kepengurusan. Kemudian juga di bulan Februari ada update dari Batagor dan juga OPA yang kegiatannya nanti masih tentatif atau opsional gitu. Nah, sebenarnya dari timeline ini nantinya juga ada hal-hal yang belum kami masukkan yang kami rasa dalam keberjalanannya masih sangat dapat berubah gitu, seperti penyelenggaraan Olimpiade KM ITB, ada GBS dan GBC juga. Kemudian juga ada latihan basreng yang akan diadakan setiap bulan. Gitu. Kemudian untuk rancangan anggaran biaya kita menganggarkan sebesar 19.063.000. Nah, dengan rincian yang terlampir pada presentasi. Dari rincian ini kita bisa lihat bahwa kebanyakan sebagian dana kita anggarkan untuk pengadaan barang yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Kemudian selain itu, sebagian anggaran kita juga kita anggarkan untuk kegiatan inisiatif. Maksud dari kegiatan inisiatif di sini adalah peringanan dana yang tadi disebutkan pada fungsi nomor 4. Oke, sekian sosialisasi dari rancangan departemen ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bos Bis. Maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan di Google Spreadsheet yang sudah disediakan. Terima kasih. Terima kasih.